Assalamualaikum, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ainovianti Paseru dengan NIM 220907501003 dari kelas A. Di sini saya akan menyampaikan hasil review jurnal yang saya teliti. Hasil review jurnal pengaruh sosial, budaya, usia, dan jenis kelamin terhadap minat konsumsi kopi UMKM Kedai Kopi Palembang. Industri kopi di Indonesia semakin berkembang pesat, termasuk di Kota Palembang. Kota Palembang memiliki kedai kopi yang banyak tersebar karena kopi merupakan minuman yang populer di kalangan masyarakat saat ini. Ditambah lagi, Sumatera Selatan memiliki luas area hasil produksi kopi terbesar di Indonesia. Area perkebunan kopi di Provinsi Sumatera Selatan ini tersebar di 12 kabupaten. Hal ini membuat bisnis kedai kopi menjadi salah satu industri yang menjanjikan. Di sini saya akan bahas pengaruh dari usia dan jenis kelamin. Yang pertama, usia. Usia merupakan kurun waktu sejak adanya seorang dan dapat diukur menggunakan satuan waktu. Dipandang dari segi kronologis, individu normal dapat dilihat derajat perkembangan anatomis dan fisiologis sama. Usia juga merupakan waktu lamanya hidup atau ada. Indikator untuk mengukur variabel usia yaitu usia yang digunakan adalah usia responden pada saat mengisi kuesioner. Yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin atau gender adalah perbedaan peluang, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Adapun indikator untuk pengukur variabel jenis kelamin ini yaitu laki-laki dan perempuan. Gambaran umum responden. Pada usia 18-30 tahun, frekuensinya sebanyak 32 orang dengan persentase sebesar 53,3%. Sedangkan pada usia 31-50 tahun, frekuensinya sebanyak 26 orang dengan persentase sebesar 46,7%. Untuk jenis kelamin pria, frekuensinya sebanyak 30 orang dengan persentase sebanyak 50,0%. Sedangkan wanita frekuensinya sebanyak 30 orang dengan persentase sebesar 50,0%. Oke, mari kita lihat pengaruh usia terhadap minat konsumsi kopi. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel usia belum mampu membuktikan adanya pengaruh signifikan terhadap minat konsumsi kopi. Sehingga H3 dalam penelitian ini yaitu variabel usia berpengaruh signifikan terhadap minat konsumsi kopi ditolak. Hasil penelitian ini belum dapat mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hanafi. Hasil penelitian yang ada dalam buku Hanafi menunjukkan bahwa perilaku konsumen kopi dipengaruhi oleh usia dan gender. Faktor usia ini berpengaruh terhadap kesukaan terhadap kopi, jenis kopi yang diminum, frekuensi minum kopi setiap hari, dan tempat minum kopi. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lestari menunjukkan bahwa kelompok usia remaja kurang dari 25 tahun banyak mengonsumsi kopi jenis campuran. Sedangkan kelompok umur lebih dari 25 tahun banyak mengonsumsi kopi jenis bubuk. Hasil ini didapatkan dari kedua penelitian tersebut tidak sejalan dengan yang ditemukan peneliti. Peneliti menemukan jika pada saat ini usia adalah tidak mempengaruhi minat konsumsi kopi. Pada golongan usia 18-30 tahun yaitu sebanyak 32 orang dengan persentase 53,3% dalam kuesioner yang dibagikan tidak setuju. Nah, pada usia 31-50 lebih menyukai kopi yang lebih pekat. Di usia 18-30 tahun saat ini telah banyak yang menggemari aroma dengan cita rasa kopi yang kuat. Usia 18-30 tahun memiliki rasa ingin tahu dan ingin mengeksplor rasa yang baru. Oleh karena itu, variabel usia yang memengaruhi minat konsumsi kopi belum mampu untuk dibuktikan. Yang kedua, pengaruh jenis kelamin terhadap minat konsumsi kopi. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap minat konsumsi kopi. Oleh karena itu, H4 dalam penelitian ini yakni variabel jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap minat konsumsi kopi ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hanafi.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hanafi, terlihat jika faktor gender atau jenis kelamin berpengaruh sangat signifikan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Lestari, faktor jenis kelamin mempunyai hubungan positif dengan tingkat konsumsi kopi, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat konsumsi kopi. Hasil pembahasan penelitian yang dilakukan oleh Hanafi tidak sejalan dengan hasil penelitian yang peneliti dapatkan. Peneliti menemukan sebuah fenomena di mana jenis kelamin sudah tidak dipandang sebagai tolak ukur minum konsumsi kopi. Kopi saat ini telah menjadi kebutuhan masyarakat tanpa memandang jenis kelamin. Oke, itulah hasil review dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divana Nugra dengan NIM 220907502014. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal sesuai dengan kelompok kami, di mana membahas mengenai pengaruh sosial, budaya, usia, dan jenis kelamin terhadap minat konsumsi kopi atau UMKM kedai kopi di kota Palembang. Jurnal ini membahas pengaruh faktor sosial, budaya, usia, dan jenis kelamin terhadap minat konsumsi kopi pada UMKM kedai kopi di kota Palembang. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi bagi UMKM kedai kopi di Palembang dalam mengembangkan produk kopi sesuai kebutuhan pelanggan. Sampel penelitian sebanyak 60 responden dipilih dengan menggunakan purposive sampling, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosial terbukti memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap minat konsumsi kopi pada UMKM kedai kopi di kota Palembang. Sedangkan untuk variabel budaya, umur, dan jenis kelamin belum terbukti memiliki pengaruh yang signifikan. Meskipun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumsi di UMKM kedai kopi yang ada di kota Palembang. Penelitian ini penting karena bisnis kedai kopi menjadi salah satu industri yang menjanjikan di Sumatera Selatan, terutama di kota Palembang yang memiliki luas area hasil produksi kopi terbesar di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menguji beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat konsumsi kopi dari pelanggan yang berbeda dengan pelanggan dalam suasana dan tata letak kedai kopi. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh faktor sosial, budaya, usia, dan jenis kelamin terhadap minat konsumsi kopi pada UMKM kedai kopi di kota Palembang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi UMKM kedai kopi di Palembang dalam mengembangkan produk kopi sesuai kebutuhan pelanggan. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sosial memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap minat konsumsi kopi pada UMKM kedai kopi di Palembang. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sosial seperti lingkungan sosial dan interaksi sosial dapat mempengaruhi minat konsumsi kopi pada pelanggan. Meskipun variabel budaya, umur, dan jenis kelamin belum terbukti memiliki pengaruh yang signifikan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumsi kopi di UMKM kedai kopi di kota Palembang. Berdasarkan penelitian ini telah diketahui bahwa orang-orang di kedai kopi UMKM di kota Palembang lebih suka minum kopi karena alasan sosial. Ini berarti minum kopi di sana adalah cara untuk menunjukkan status sosial mereka. Namun, perlu diingat bahwa temuan ini hanya berlaku untuk Palembang dan mungkin tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Budaya, sosial, dan minat orang-orang bisa berbeda di tempat lain. Oleh karena itu, perlu penelitian lebih lanjut untuk memahami hal ini di daerah-daerah lain.
Maka diharapkan para pemilik kedai kopi seharusnya memahami keinginan sosial konsumennya. Mereka bisa mengadakan acara-acara sosial atau menciptakan tempat yang nyaman bagi orang-orang yang ingin berkumpul di suatu tempat itu. Bagi penelitian berikutnya, mereka bisa mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi minat orang lain dalam membeli kopi. Misalnya, mereka bisa melihat lebih dalam tentang hal-hal apa saja yang mempengaruhi pilihan konsumsi dalam membeli jenis kopi yang mereka sukai. Mungkin cuman itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haji Ramadan, NIM 2209075001 dari Prodi Bisnis Digital. Kali ini saya akan mereview jurnal dengan tema pengaruh sosial budaya, usia, jenis kelamin terhadap minat konsumsi kopi UMKM Kedai Kopi Palembang. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan. Penelitian ini dilakukan karena adanya beberapa isu seperti perbedaan preferensi dan kebiasaan konsumen, persaingan bisnis yang ketat, masih kurangnya keterampilan dengan pengetahuan pemilik UMKM Kedai Kopi, serta munculnya Thrift Wave Coffee. Dengan adanya isu-isu tersebut, maka pelaku UMKM diharapkan untuk menyadari bahwa salah satu faktor penting dalam bisnis kopi adalah memahami minat beli pelanggan. Oleh karena itu, peneliti ingin membantu UMKM Kedai Kopi di Palembang dalam menguji beberapa faktor. Yang peneliti ini menggunakan alat uji SPS versi 25. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen kopi pada UMKM Kedai Kopi di Kota Palembang. Sampel dipilih dengan menggunakan per sampling. Adapun total sampel digunakan dalam penelitian ini adalah berjumlah 60 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sosial terbukti memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap minat konsumsi kopi pada UMKM Kedai Kopi di Kota Palembang. Sedangkan untuk variabel budaya, usia, dan jenis kelamin belum mampu membuktikan pengaruh secara signifikan yang positif terhadap minat konsumsi kopi pada UMKM Kedai Kopi di Kota Palembang. Industri kopi di Indonesia semakin berkembang pesat, termasuk di Kota Palembang. Kota Palembang memiliki kedai kopi yang banyak tersebar karena kopi merupakan minuman yang populer di kalangan masyarakat saat ini. Ditambah lagi, Sumatera Selatan memiliki luas area hasil produksi kopi terbesar di Indonesia. Area perkebunan kopi Provinsi Sumatera Selatan ini tersebar di 12 kabupaten atau kotanya. Hal ini membuat bisnis kedai kopi menjadi salah satu industri yang menjanjikan menurut Hartono 2013. Permasalahan dapat ditelusuri dari gejalanya dengan menggunakan hasil-hasil penelitian sebelumnya, teori-teori dan logika. Adapun isu-isu yang mengangkat latar belakang penelitian ini ialah preferensi dengan kebiasaan konsumen. Adapun di faktor sosial merupakan sekelompok orang yang bersama-sama mempertimbangkan secara dekat persamaan di dalam status atau penghargaan komunitas yang secara terus-menerus bersosialisasi di antara mereka sendiri, baik secara formal dan informal. Menurut perilaku seseorang, konsumen adalah mempengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok, preferensi keluarga, dan peran status. Adapun di faktor budaya, dalam kamus besar Indonesia, budaya atau kultur diartikan sebagai pikiran, adat istiadat, suatu yang sudah berkembang, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang suka diubah. Dalam pemakaian sehari-hari, orang biasanya menyominasikan pengertian budaya dengan tradisi. Dalam hal ini, tradisi diartikan sebagai kebiasaan masyarakat yang tampak kamu besar bahasa Indonesia 2005. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel budaya adalah budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Sedangkan di faktor usia merupakan kurun waktu sejak adanya seseorang dan dapat diukur menggunakan satuan faktor dipandang dari segi kronologis. Individual normal dapat dilihat derajat perkembangan anatomis dan fisiologis sama. Usia juga merupakan faktor lamanya hidup atau ada sejak dilahirkan atau diadakan. Indikator ini mengukur variabel usia, yaitu usia yang digunakan adalah usia responden pada mengisi kuesioner. Sedangkan di faktor jenis kelamin, gender jenis kelamin adalah perbedaan peluang peran dan
dan tanggung jawab antar laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial dan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Adapun indikator mengukur variabel jenis kelaminnya yaitu laki-laki dan perempuan. Adapun populasi dari penelitian ini adalah konsumen kopi di Kota Palembang. Dalam penelitian ini, penelitian menetapkan 6 kedai kopi untuk dikunjungi, yakni Ambigu Coffee, Lathir Coffee, Tofin Palembang, kedai kopi Jomo, Agam Pisan, dan Mas Caco. Kedai kopi yang dikunjungi ditentukan dengan menyesuaikan variabel yang ada dalam penelitian. Penelitian mewakili kedai kopi dari masing-masing tempat yang menurut peneliti menggambarkan variabel seperti lingkungan sekolah, kampus, mall, wilayah perkantoran, serta lokasi wisata dan daerah kuliner. Adapun kriteria yang peneliti tentukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, individu yang telah melakukan transaksi pembelian produk di kedai kopi yang sebelumnya telah ditentukan peneliti. Yang kedua, individu yang berusia minimal 18 tahun berdasarkan saran atau pendapat Roski dalam Sugiono 2007. Peneliti menetapkan bahwa jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 sampel. Sampel diambil sebanyak 10 orang untuk setiap kedai kopi. Kami tentukan dalam membagikan kuesioner penelitian ini. Setelah sampel telah menemukan jumlah yang ditentukan untuk satu kedai kopi, maka kami akan berpindah pada kopi lainnya untuk melakukan hal yang sama sehingga jumlah sampel telah mencapai 60 orang. Ya, itulah tadi review jurnal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Nawaf dengan NIM 220907502023 dari kelas A. Di sini saya akan menyampaikan hasil review jurnal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosial, budaya, dan usia dan jenis kelamin terhadap minat konsumsi kopi pada UMKM kedai kopi di Kota Palembang. Penelitian ini dilakukan karena adanya beberapa isu seperti perbedaan preferensi dan kebiasaan konsumen, persaingan bisnis yang kuat yang ketat, masih kurangnya keterampilan dan pengetahuan pemilik UMKM kedai kopi, serta munculnya tirade wife kopi. Dengan adanya isu-isu tersebut, maka pelaku UMKM diharapkan dapat menyindir bahwa salah satu faktor penting dalam bisnis kopi adalah memahami minat beli pelanggan. Industri kopi di Indonesia semakin berkembang pesat, termasuk di Kota Palembang. Kota Palembang memiliki kedai kopi yang banyak tersebar karena kopi merupakan minuman yang populer di kalangan masyarakat saat ini. Ditambah lagi, Sumatera Selatan memiliki luas area hasil produksi kopi terbesar di Indonesia. Area perkebunan kopi Provinsi Sumsel ini terbesar di 12 kabupaten atau kotanya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilakukan dengan mengambil sampel suatu populasi dalam lingkungan. Penelitian asosiatif kausal ini digunakan karena penelitian ingin melihat lebih dalam hubungan antar variabel independen sosial, budaya, usia, dan jenis kelamin dengan variabel dependen kopi. Adapun populasi dari penelitian ini adalah konsumsi kopi di Kota Palembang. Dalam penelitian ini menetapkan 6 kedai kopi untuk dikunjungi, yakni Abai Coffee, Lutur Coffee, Tofin Palembang, kedai kopi Jomo, Agam Pisan, dan Mucahaco. Kedai kopi yang dikunjungi ditentukan dengan menyesuaikan variabel yang ada dalam penelitian. Penelitian memiliki kedai kopi dari masing-masing tempat yang menurut penelitian menggambarkan variabel seperti lingkungan, sekolah, kampus, mall, wilayah perkantoran, serta lokasi wisata di daerah kuliner.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefa Megumi Rogang dengan NIM 220907502003. Saya berasal dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pengaruh Sosial Budaya, Usia, dan Jenis Kelamin Terhadap Minat Konsumsi Kopi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosial, budaya, usia, dan jenis kelamin terhadap minat konsumsi kopi pada UMKM kedai kopi di Kota Palembang. Penelitian ini dilakukan karena adanya membantu UMKM kedai kopi di Kota Palembang dalam menguji beberapa faktor yang dapat memengaruhi minat konsumsi kopi dari konsumen mereka. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini menggunakan populasi. Dalam penelitian ini adalah konsumen kopi pada UMKM kedai kopi di variabel sosial terbukti memiliki pengaruh signifikan yang positif terhadap minat konsumsi pada UMKM kedai kopi di Kota Palembang. Mampu membuktikan pengaruh secara signifikan yang positif terhadap minat konsumsi kopi pada UMKM kedai kopi di Kota Palembang. Hal ini membuat bisnis kopi menjadi salah satu industri yang isu yang mengangkat latar belakang penelitian ini ialah preferensi dan kebiasaan konsumen yang berbeda-beda, persaingan bisnis yang semakin ketat, masih kurangnya keterampilan dan pengetahuan pemilik UMKM kedai kopi, serta munculnya third wave coffee. Preferensi konsumen di setiap daerah memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda-beda. Beberapa dari pemilik membuat penelitian ini penting untuk dilakukan melihat adanya peluang besar serta tersedianya sumber daya alam untuk mengembangkan UMKM kedai kopi di Kota Palembang. Dengan menguji beberapa faktor yang dapat mengaruhi minat konsumsi dari para konsumen, pelaku UMKM kedai kopi diharapkan dapat menyadari betapa pentingnya pengaruh sosial dapat memengaruhi minat konsumen dalam mengonsumsi kopi, baik itu yang berasal dari komunitas pecinta kopi, status maupun keluarga, seperti budaya lokal, kebiasaan, dan adat istiadat dapat memengaruhi konsumen dalam penyajiannya yang dapat meningkatkan minat mereka terhadap kopi. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan dengan menganalisis faktor sosial budaya, usia, dan jenis kelamin terhadap minat konsumsi kopi pada UMKM kedai kopi di Palembang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi UMKM kedai kopi di Palembang dalam mengembangkan produk kopi sesuai dengan kebutuhan pelanggan mereka, sehingga pelaku UMKM kedai kopi dapat membuat strategi pemasaran yang sesuai. Adapun metode penelitian pendekatan kuantitatif yang dilakukan dengan mengambil sampel suatu populasi dalam penelitian asosiatif kausal ini digunakan karena peneliti ingin melihat lebih dalam hubungan antara variabel independen atau sosial, budaya, usia, dan jenis kelamin dengan variabel dengan menggunakan penelitian asosiatif kausal. Maka peneliti minat konsumsi kopi pada UMKM kedai kopi di Kota Palembang. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah minat konsumsi kopi. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel minat, indikator yang digunakan mengukur variabel sosial ini yaitu komunitas atau pergaulan, keluarga, serta peran, dan dalam hal ini tradisi diartikan sebagai kebiasaan masyarakat yang tampak. Adapun indikator untuk mengukur variabel jenis kelamin ini yaitu peneliti menetapkan 6 kedai kopi untuk dikunjungi, yakni Abiku Coffee, Lutier Coffee, Tovin Palembang, Kedai Kopi Jomo, Agampisan, dan Mucaso. Yang dikunjungi ditentukan dengan menyesuaikan variabel yang ada dalam penelitian. Mewakilkan kedai kopi dari masing-masing tempat yang menurut peneliti menggambarkan teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah metode purposif, pertimbangan atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel dalam penelitian ini.
Adapun kriteria yang peneliti tentukan adalah sebagai berikut, bahwa jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 sampel. Diambil sebanyak 10 orang untuk setiap kedai kopi yang kami tentukan dalam membagikan pengumpulan data dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan datanya. Digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Seluruh data yang digunakan berasal dari teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu menggunakan uji statistik deskriptif untuk juga reliabilitas dilakukan dalam penelitian ini untuk melihat apakah instrumen penelitian valid dan dapat memberikan hasil pengukuran yang konsisten. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Maria Elsa Pagasing dengan NIM 220907502005. Saat ini saya akan mereview jurnal yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 6. Berikut adalah review dari jurnal tersebut. Berikut merupakan hasil review jurnal pengaruh sosial budaya, usia, dan jenis kelamin terhadap minat konsumsi kopi UMKM Kedai Kopi Palembang. Industri kopi di Indonesia berkembang sangat pesat, termasuk di Kota Palembang. Kota Palembang memiliki kedai kopi yang banyak dan tersebar karena kopi merupakan minuman yang populer di kalangan masyarakat. Saat ini, Sumatera Selatan memiliki luas area hasil produksi kopi terbesar yang ada di Indonesia. Dan area perkebunan kopi Provinsi Sumsel ini terbesar di 12 kabupaten per kotanya. Hal ini membuat bisnis kedai kopi menjadi salah satu industri yang menjanjikan. Kita akan membahas lebih lanjut tentang usia. Nah, usia merupakan kurun waktu sejak adanya seseorang dan dapat diukur menggunakan satuan waktu. Dipandang dari segi kronologis, individu normal dapat dilihat derajat perkembangan anatomis dan fisiologis yang sama. Usia juga merupakan waktu lamanya hidup atau ada sejak dilahirkan atau diadakan. Nah, indikator untuk mengukur variabel data yaitu usia yang digunakan adalah usia responden pada saat mengisi kuesioner. Selanjutnya adalah jenis kelamin. Gender atau jenis kelamin adalah perbedaan peluang, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Adapun indikator untuk mengukur variabel jenis kelamin ini yaitu laki-laki dan juga perempuan. Gambaran umum responden pada usia 18-30 tahun, frekuensinya sebanyak 32 orang dengan presentasi sebesar 53,3%. Sedangkan pada usia 31-50 tahun, frekuensinya sebanyak 26 orang dengan presentasi sebesar 46,7%. Untuk jenis kelamin pria, frekuensinya sebanyak 30 orang dengan presentasi sebesar 50,0%. Sedangkan wanita frekuensinya sebanyak 30 orang dengan presentasi sebanyak 50%. Nah, pengaruh usia terhadap minat konsumsi kopi. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel usia belum mampu membuktikan adanya pengaruh signifikan terhadap minat konsumsi kopi. Sehingga H3 dalam penelitian ini, yaitu variabel usia berpengaruh signifikan terhadap minat konsumsi kopi, ditolak. Hasil penelitian ini belum dapat mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hanafi. Hasil penelitian yang ada di dalam, yaitu dari Hanafi dan kawan-kawan, menunjukkan bahwa perilaku konsumen kopi dipengaruhi oleh usia dan juga gender. Faktor usia ini berpengaruh terhadap kesukaan kopi, jenis kopi yang diminum, frekuensi minum kopi setiap hari, dan tempat minum kopi. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan kawan-kawan pada tahun 2009 menunjukkan bahwa kelompok usia remaja yaitu kurang dari 25 tahun banyak mengkonsumsi kopi jenis campuran, sedangkan kelompok umur 25 tahun ke atas banyak mengkonsumsi kopi jenis kopi bubuk. Hasil yang didapatkan dari kedua penelitian tersebut tidak sejalan dengan yang ditemukan peneliti. Peneliti menemukan jika pada saat ini usia sudah tidak mempengaruhi minat konsumsi kopi. Pada golongan usia 18-30 tahun, yaitu sebanyak 32 orang dengan presentase sebesar 53,3%, dalam kuesioner yang dibagikan,
tidak setuju jika yang berusia 31-50 tahun lebih menyukai kopi yang lebih pekat. Dan di usia 18-30 tahun saat ini, telah banyak yang menggemari aroma dan cita rasa kopi yang kuat dan pahit. Nah, usia 18-30 tahun memiliki rasa ingin tahu dan ingin mengeksplor rasa yang baru. Oleh karena itu, variabel usia yang mempengaruhi minat konsumsi kopi belum mampu untuk dibuktikan. Pengaruh jenis kelamin terhadap minat konsumsi kopi. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap minat konsumsi kopi. Oleh karena itu, H4 dalam penelitian ini, yakni variabel jenis kelamin, berpengaruh signifikan terhadap minat konsumsi kopi, ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan kawan-kawan, Haryanto, Marwadi, dan kawan-kawan. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan kawan-kawan, terlihat jika faktor gender atau jenis kelamin berpengaruh sangat signifikan. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lestari, faktor jenis kelamin mempunyai hubungan positif dengan tingkat konsumsi kopi, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat konsumsi kopi. Nah, hasil pembahasan penelitian yang dilakukan oleh Hanafi dan kawan-kawan tidak sejalan dengan penelitian yang peneliti dapatkan. Peneliti menemukan sebuah fenomena di mana jenis kelamin sudah tidak dipandang sebagai tolak ukur minat konsumsi kopi. Kopi saat ini telah menjadi kebutuhan masyarakat tanpa memandang jenis kelamin. Sekian review jurnal yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Dwi Maharani dengan NIM 2209075020001. Di sini saya akan mereview jurnal yang dibagikan untuk kelompok saya, itu perkembangan industri kopi di Kota Palembang. Perkembangan industri kopi di Indonesia, khususnya di Palembang, yaitu menjadikan Sumatera Selatan sebagai produsen kopi terbesar. Hal ini dikenal memiliki luas area perkebunan kopi terbesar di Indonesia yang tersebar di 12 kabupaten atau kota. Hal ini juga menjadikan provinsi ini sebagai kontributor utama dalam produksi kopi nasional. Kopi merupakan minuman yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, termasuk di Palembang. Minuman ini menjadi bagian integral dari budaya sehari-hari, baik sebagai minum sosial maupun untuk menikmati sendiri. Pertumbuhan kedai kopi di Palembang telah menjamur sebagai respon terhadap minat yang tinggi dalam kopi. Kehadirannya banyak kedai kopi menciptakan peluang bagi para pelaku bisnis di industri ini. Potensi industri yang menjanjikan dengan kombinasi antara produksi kopi yang melimpah dan minat konsumen yang besar. Industri kopi di Palembang menjanjikan pertumbuhan dan perkembangan yang lebih lanjut. Hal ini menciptakan peluang bisnis yang menarik dan berkelanjutan. Metode penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data mengenai produksi kopi, jumlah kedai kopi, dan tren konsumsi di Palembang. Survei dilakukan untuk mengumpulkan data langsung dari pemilik kedai kopi, petani kopi, dan konsumen. Ini melibatkan wawancara kuesioner dan pengamatan langsung. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan perangkat statistik untuk mengidentifikasi tren, preferensi konsumen, dan faktor-faktor yang mempengaruhi industri kopi. Data Palembang dibandingkan dengan data industri kopi di daerah lain di Indonesia untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas, melibatkan tinjauan pustaka untuk memahami perkembangan terkini dalam industri kopi di Indonesia dan teori-teori yang terkait. Wawancara yang kita lakukan dengan ahli di bidang industri kopi dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan industri ini. Mungkin melibatkan pemodelan data untuk meramaikan perkembangan industri kopi di masa depan di Kota Palembang. Hasil penelitian yang kita dapat akan dijelaskan dalam laporan penelitian yang mencakup temuan, rekomendasi, dan analisis mendalam tentang industri kopi di Palembang. Hasil penelitian yang kita dapat yaitu produksi kopi yang pertama dari Sumatera Selatan, termasuk Palembang, memiliki sejumlah besar perkebunan kopi.
Kopi Robusta dan Arabica adalah dua jenis utama yang ditanam di wilayah ini. Pertumbuhan kedai kopi juga di Palembang memiliki pertumbuhan pesat dalam jumlah kedai kopi. Ini mencerminkan minat yang tinggi dalam budaya Indonesia untuk minum kopi di kalangan penduduk setempat. Kualitas kopi juga di Sumatera Selatan, termasuk yang berasal dari Palembang, dikenal memiliki rasa yang kuat dan unik. Hal ini membuatnya diminati oleh banyak pencinta kopi. Pengaruh perubahan cuaca juga dapat mempengaruhi produksi kopi. Penelitian mungkin telah dilakukan untuk memahami dampaknya. Pemasaran kopi juga bisa mencakup strategis pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjumlahan produksi kopi lokal. Jadi kesimpulan yang saya dapat ambil, industri kopi di Palembang merupakan sektor yang berkembang pesat, didukung oleh produksi kopi yang melimpah, minat tinggi dalam budaya minum kopi, pertumbuhan kedai kopi, dan kualitas kopi yang unik. Potensinya sebagian besar yang menjanjikan dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi ekonomi dan budaya lokal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Arifa dengan NIM 220907502008 dari kelompok 6. Baik, hasil riset saya mengenai jurnal yang berjudul Pengaruh Sosial Budaya Usia dan Jenis Kelamin Terhadap Minat Konsumsi Kopi UMKM Kedai Kopi Palembang. Jurnal ini melatar belakangi adanya isu-isu seperti perbedaan preferensi dan kebiasaan konsumen, persaingan bisnis yang intens, kurangnya keterampilan dan pengetahuan pemilik usaha kopi, serta munculnya tren kopi gelombang ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel sosial, budaya usia, dan jenis kelamin terhadap minat konsumsi kopi di kedai kopi MSME di Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih responden yang telah melakukan transaksi pembelian produk di kedai kopi yang telah ditentukan sebelumnya. Sampel sebanyak 60 responden diambil dari 6 kedai kopi yang berbeda di Kota Palembang. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji statistik, deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Jadi hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sosial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap minat konsumsi kopi di kedai kopi di Palembang. Namun variabel budaya, usia, dan jenis kelamin tidak terbukti berpengaruh positif yang signifikan. Temuan ini bertentangan dengan penelitian jurnal sebelumnya yang menemukan pengaruh signifikan dari budaya, usia, dan jenis kelamin terhadap minat konsumsi kopi. Penelitian ini menyarankan bahwa faktor sosial memainkan peran yang lebih penting dalam menentukan minat konsumsi kopi. Penting bagi pemilik kedai kopi untuk memahami preferensi sosial dan kebutuhan pelanggan mereka untuk efektif memasarkan produk mereka. Penelitian ini lebih lanjut diperlukan untuk memvalidasi temuan ini dalam konteks yang berbeda dan mengeksplorasi variabel lain yang dapat berkontribusi terhadap minat konsumsi kopi. Dalam jurnal ini, penelitian ini dilakukan untuk mengatasi beberapa isu yang ada dalam industri kedai kopi di Kota Palembang. Isu-isu tersebut meliputi perbedaan preferensi dan kebiasaan konsumen, persaingan bisnis yang intens, kurangnya keterampilan dan pengetahuan pemilik usaha kopi, serta munculnya tren kopi gelombang ketiga. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat konsumsi kopi di kedai kopi di Palembang. Hal ini dapat membantu pemilik kedai kopi untuk mengembangkan produk dan strategi pemasaran yang lebih efektif serta meningkatkan daya saing mereka di pasar.
Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa variabel sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat konsumsi kopi di kedai kopi di Kota Palembang, namun variabel budaya, usia, dan jenis kelamin tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor sosial seperti preferensi dan kebiasaan konsumen memainkan peran yang lebih penting dalam menentukan minat konsumsi kopi daripada faktor budaya, usia, dan jenis kelamin. Oleh karena itu, pemilik kedai kopi perlu memahami preferensi sosial dan kebutuhan pelanggan mereka untuk dapat memasarkan produk mereka dengan efektif. Penelitian ini lebih lanjut diperlukan untuk memvalidasi temuan ini dalam konteks yang berbeda dan untuk mengeksplorasi variabel lain yang dapat mempengaruhi minat konsumsi kopi. Baik, itulah riset saya mengenai jurnal yang berjudul Pengaruh Sosial Budaya Usia dan Jenis Kelamin terhadap Minat Konsumsi Kopi UMKM Kedai Kopi Palembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.